Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 7 yaitu tentang motivasi. Yang pertama itu ada konsep motivasi. Motivasi sesungguhnya merupakan proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya. Akan sangat sukar untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang amat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan para anggota organisasi. Motivasi sebagai inner state, semacam perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak dalam menentukan gerakan atau tingkah laku individu kepada tujuan atau goals. Jadi, motivasi merupakan proses yang mencerminkan interaksi antar sikap, kebutuhan, persepsi, dan kebutuhan yang terjadi dalam diri seseorang. Selanjutnya, teori motivasi. Secara ringkas, konsep dari masing-masing teori disajikan di bawah ini. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Yang kedua, teori motivasi instrumental. Teori ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory dan teori harapan atau expectancy theory. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior, tulisan Simon lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual-beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Lanjut, motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua sisi mata uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Dalam teori di atas dikatakan apabila terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskannya dalam faktor lingkungan kerja, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dan belum tentu meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Masuk ke teori proses motivasi kerja. Yang pertama, teori harapan atau ekspektasi teori. Seseorang akan termotivasi jika ia percaya bahwa pertama, usahanya akan menghasilkan kinerja baik. Kedua, kinerja baik akan menghasilkan imbalan. Ketiga, imbalan tersebut bernilai bagi dirinya. Yang kedua, ada teori keadilan atau equity theory. Motivasi muncul ketika karyawan merasa adil dalam perbandingan antara input, yaitu usaha, waktu, dan kemampuan, dan output, gaji, dan penghargaan, dibandingkan dengan orang-orang lain. Yang ketiga, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Karyawan lebih termotivasi jika memiliki tujuan yang jelas, menantang, dan disertai umpan balik. Keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Yang pertama, motivasi kepuasan. Jika karyawan termotivasi, misalnya karena merasa pekerjaannya bermakna, diberi penghargaan atau peluang berkembang, maka hasilnya biasanya berupa kepuasan kerja yang tinggi. Yang kedua, kepuasan ke motivasi. Sebaliknya, ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, misalnya gaji layak, lingkungan nyaman, hubungan baik, hal itu dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik. Ketiga, keduanya saling memperkuat. Motivasi mendorong seseorang mencapai tujuan dan keberhasilan mencapai tujuan menimbulkan kepuasan yang kemudian memperkuat motivasi kembali. Materi terakhir yaitu tentang motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas.
Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas sangat penting karena menjadi tenaga pendorong utama bagi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Yang pertama, sebagai pendorong kinerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab dan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Motivasi berperan sebagai penggerak utama kinerja dan produktivitas. Tanpa motivasi, kemampuan dan sumber daya manusia yang baik pun tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Sekian presentasi saya, terima kasih.